Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi di channel Catatan Belajar, bersama saya Anton Rubianto, calon guru penggerak angkatan ke-6 SMP Negeri 1 Kejajar Kabupaten Wonosobo. Koneksi antar materi modul 2.1, A9. Oleh Anton Rubianto CGP Angkatan 6 SMP Negeri 1 Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas dilakukan dengan cara 1. Mengetahui tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid yaitu kesiapan belajar, minat, profil belajar murid. 3. Menggunakan strategi diferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produk. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penilaian yang berkelanjutan. Mengapa berdiferensiasi? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru berperan penting dalam membentuk suasana kelas yang positif. Lingkungan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas. Suasana kelas yang positif dapat mendukung proses tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Suasana kelas yang positif diantaranya saling menghargai, murid merasa aman, setiap orang di kelas menyambut dan disambut dengan baik, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, serta ada keadilan dalam bentuk nyata. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid berkolaborasi untuk mencapai kesuksesan bersama. Alasan pentingnya berdiferensiasi. 1. Berakar pada penilaian, diagnostik, dan berkelanjutan. 2. Menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. 3. Berpusat pada murid. 4. Salah satu bentuk merdeka belajar. 5. Menuntun kodrat yang ada pada murid berdasarkan nilai kebajikan universal. 6. Memfasilitasi siswa sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi selain dapat mengoptimalkan pembelajaran, juga merupakan sebuah jalan menuju merdeka belajar. Pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran berpihak pada murid. Murid diberi kebebasan dalam belajar, baik dari proses pembelajaran, maupun kebebasan dalam cara mereka mengekspresikan hasil dari belajarnya. Dengan adanya diferensiasi pembelajaran, murid akan aman, nyaman, merasa dihargai, diterima, dan bahagia di kelas. Murid dibimbing, dituntun sesuai kodratnya, sesuai kemampuannya, serta sesuai minatnya. Dengan begitu diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai, dan tujuan pendidikan Indonesia juga akan terwujud. Koneksi antar modul. Modul 1.1 Pemikiran Filosofis Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Modul 2.1 Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pendidikan adalah proses menuntun nilai-nilai luhur, kebajikan, yang dilaksanakan di sekolah sebagai tempat persemaian beninnya. 2. Guru diibaratkan seorang petani yang menuntun tumbuhnya nilai-nilai kebajikan sesuai dengan potensi yang dimiliki murid. 3. Dalam proses menuntun ini, guru harus mempunyai visi, cita-cita yang akan ia capai. 4. Visi dijabarkan sesuai dengan inkuiri apresiatif Bagja. 5. Dalam proses pembelajaran, guru harus mempunyai nilai-nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif. 6. Dalam mengembangkan pembelajaran yang menuntun ini, harus menciptakan suasana, budaya yang positif. 7. Dalam menciptakan budaya positif, guru harus mampu menerapkan A.
Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. B. Keyakinan kelas. C. Teori motivasi hukuman dan penghargaan. D. Kebutuhan dasar manusia. E. Restitusi. 8. Proses pendidikan yang menuntun ini dilaksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi agar mampu menerapkan budaya positif yang ada sesuai dengan nilai dan visi guru penggerak. 9. Pendidikan berdiferensiasi dapat mengoptimalkan pembelajaran menuju merdeka belajar. 10. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi diharapkan murid dapat menggali potensinya sesuai dengan kemampuan dan minatnya, membentuk budaya positif yang berakar pada nilai dan visi, sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Semoga bermanfaat.